Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa Warahmatullahi wabarakatuh. bertemu kembali di channel kita dan ini hari ini ada narasumber yang akan memberikan presentasinya, memberikan pencerahannya terkait dengan manajemen ya, aplikasi manajemen ya sebenarnya kunjung pajak ya, kunjung pajak ya teman-teman yang eh, ingin mengetahui tentang pajak atau ingin ada hubungan dengan pajak bisa mampir di aplikasi ini ya. Untuk lebih jelasnya dan untuk lebih detailnya aplikasi ini seperti apa bisa kita persilakan untuk narasumber. Nah, untuk Mbak Rini dipersilakan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan saya Rini, akun representatif dari KPP Pratama Tangerang Barat. Bapak Dr. Safwan dan rekan-rekan semua, izinkan saya pada pagi ini untuk membawakan materi presentasi mengenai aplikasi Kunjung Pajak. Boleh izin share screen ya, Pak? Silakan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Dr. Safwan, Bapak Dr. Safwan dan rekan-rekan semua, izinkan saya pada pagi ini untuk membawakan materi mengenai aplikasi Kunjung Pajak. Tahukah rekan-rekan semua bahwa per 1 September 2020, tepatnya 1 tahun yang lalu, itu sudah dilakukan peluncuran aplikasi Kunjung Pajak, sehingga untuk melakukan kedatangan ke kantor pelayanan pajak harus mendapatkan booking online dari aplikasi tersebut. Jadi latar belakangnya kenapa dibentuk aplikasi ini ya? Boleh slide sebelumnya? Mohon maaf. Oke. Ya. Sebagaimana kita ketahui, Maret 2020 mulai ada pandemi COVID-19. Jadi kita pun menyesuaikan untuk mendapatkan mobilitas kita dibatasi, pelayanan-pelayanan publik tidak bisa terlalu leluasa ya. Harus diperhatikan mengenai protokol kesehatan serta physical distancing. Sebelumnya kan sebelum ada pandemi tidak masalah untuk datang seperti itu ke pelayanan publik manapun ya, langsung datang. Nah, tapi masalahnya itu bisa menyebabkan kerumunan ketika kita tidak mengatur flow antrian. Nah, jadi dengan adanya aplikasi ini, fungsinya adalah membatasi juga mengatur supaya tidak ada kerumunan yang mana bisa menyebabkan penyebaran virus yang tidak terkendali gitu, baik untuk petugas KPP, petugas pelayanan maupun wajib pajak gitu. Makanya dibuatlah aplikasi tersebut. Kemudian juga di situ nanti akan saya jelaskan bahwa ada self assessment kesehatan. Jadi kita benar-benar memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian latar belakang dibentuknya aplikasi ini. Jadi di kantor pelayanan pajak itu ada layanan namanya Click Call Counter, terbagi dari 3 jenis layanan. Nah, jadi layanan itu nggak cuma di counter yang bentuknya tatap muka datang secara manual kita layani seperti itu. Sudah ada layanan juga bentuknya klik. Klik itu maksudnya dengan layanan komputer online lewat website komputer ataupun handphone itu semua sudah dilakukan ya oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian untuk call juga, untuk call sudah ada call center, Bapak Ibu bisa menelpon ke 1500-200. Nah, jadi ini dengan ada aplikasi tersebut, kita benar-benar memperkenalkan dulu, membatasi dulu, tolong nih layanan yang online kita nih udah ada loh, udah banyak gitu. Tiap-tiap
KPP, kantor pelayanan juga sudah ada layanan konsultasi tersendiri lewat WhatsApp gitu. Jadi benar-benar open online kita, bahwa layanan kita yang didahulukan itu sebenarnya adalah layanan yang sifatnya online, karena itu buat Direktorat Jenderal Pajak adalah masa depan kita di sana, Pak, menuju ke digitalisasi semua, seperti itu. Kita udah ada 40 jenis layanan bisa diakses secara online. Contohnya bisa dilihat ada SKB, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23, kemudian fasilitas PPh Pasal 21, fasilitas pengurangan PPh Pasal 25 UMKM, dan pelaporan atas pemanfaatan fasilitas-fasilitas tersebut. Nah, layanan tersebut sifatnya sudah online semua. Jadi Bapak Ibu, bahkan ada yang wajib seperti NPWP ya, seperti pembuatan NPWP itu sifatnya sudah wajib online. Jadi benar-benar tidak diperlukan lagi layanan tatap muka, kedatangan ke kantor pajak. Nanti di aplikasi tersebut memang ada diarahkan terlebih dahulu ke jenis layanan tersebut. Oke. Nah, selain itu juga ini untuk keseragaman aplikasi antrian seluruh kantor pajak di Indonesia. Ya, di beberapa KPP sudah ada yang menggunakan aplikasi antrian online dan ada juga yang belum. Jadi semenjak pandemi COVID berubah ya. Kalau kita untuk mendapatkan layanan publik dulu kan datang aja nih langsung seperti itu, kemudian dilayani. Nah, kemudian semenjak pandemi COVID, kantor pelayanan pajak ini berinovasi membuat antrian online, bentuknya macam-macam. Ada Google Form, Freeware, PeakTime, Tiny seperti ini. Ya banyak, bahkan WhatsApp. Ini sebetulnya adalah inovasi yang sangat bagus dari KPP, inovasi yang bagus dan cepat pada saat itu karena memang butuh antrian online, tidak untuk semenjak pandemi membutuhkan sistem baru seperti itu. Nah, jadi aplikasi Kunjung Pajak adalah jawaban untuk penyeragaman antrian tersebut karena jadi bisa bingung nih karena KPP ini beda, KPP lain beda antriannya. Jadi diseragamkan aja lah dengan adanya aplikasi Kunjung Pajak tersebut. Seperti itu. Bapak Ibu kalau misalnya melakukan booking online-nya seperti ini, jadi nanti bisa ke browser ya, ketik kunjung.pajak.go.id/app, nanti muncul tampilan awal seperti ini, tampilan awalnya. Jadi ada alurnya dulu ya, ada alurnya. Untuk daftar, di sebelah kiri bawah itu daftar. Kalau ingin melakukan booking antrian, kemudian cari tiket untuk apabila Bapak Ibu sudah melakukan booking tapi lupa tiketnya nih gitu. Kemudian yang paling kanan, klik di sini untuk melihat unit kerja. Itu nanti akan diarahkan ke laman pajak.go.id, ada daftar layanan kantor pajak seluruh Indonesia beserta nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp online semuanya ada gitu. Untuk konsultasi online bisa. Jadi memang diarahkan ke online terlebih dahulu. Untuk permasalahan-permasalahan aplikasi error yang misalnya harus benar-benar manual, bisa dilakukan melalui booking. Jadi ini benar-benar menghemat waktu Bapak Ibu juga ya, layanan kami sudah bisa via WhatsApp seperti itu. Ya, ini adalah tampilan awal. Kemudian Bapak Ibu kalau klik daftar akan diarahkan ke halaman ini, pengisian identitas. Pengisian identitas, siapkan terlebih dahulu KTP, nanti ada pengisian NIK di situ. Isi NIK Bapak dan Ibu, kemudian nama pengunjung siapa. Nah, kemudian status pengunjung, apakah diri sendiri atau wakil wajib pajak. Ini untuk orang pribadi misalnya. Dan badan juga bisa,
kemudian kuasa dan wajib pajak, atau pihak lainnya. Bisa dipilih juga. Misal Bapak Ibu konsultan, bisa pilih pihak lainnya, seperti itu. Kemudian, ini lanjutannya ya, nanti isi nomor NPWP-nya, diisi nomor NPWP, kemudian nama, email, dan nomor handphone. Ini penting, nanti soalnya kode booking akan dikirimkan ke data yang Bapak Ibu isi di sini, email dan nomor handphonenya gitu. Nah, ini ada CAPTCHA juga ya, seperti itu. Dari pengisian identitas tadi yang kedua, Bapak Ibu harus melakukan penilaian kesehatan mandiri. Ini data-data mengenai kondisi terakhir ya. Kondisi terakhir, ada pertanyaan-pertanyaan demi kesehatan dan keselamatan bersama, calon pengunjung harus jujur dalam menjawab pertanyaan di bawah ini. Dalam 14 hari terakhir, apakah pernah, yang pertama, pernah keluar rumah atau tempat umum, pasar, pasienkes, kerumunan orang, dan lain-lain. Tidak, seperti itu. Apakah Anda pernah menggunakan transportasi umum? Tidak, misalnya. Apakah Anda pernah melakukan perjalanan keluar kota atau internasional, wilayah yang terjangkit zona merah? Bisa dijawab juga tidak. Ya, kemudian boleh next, Pak. Kemudian, nah ini kalau misalnya jawaban Bapak Ibu ada yang mencurigakan, dalam artian suspek ya, seperti itu, ada notis kunjungan tidak diperkenankan. Anda masuk dalam kategori orang dengan risiko tinggi terpapar virus COVID. Silakan kunjungi fasilitas kesehatan terdekat. Anda dapat menggunakan saluran lain, telepon, email, atau pos untuk mendapatkan layanan perpajakan. Ya, ini jadi Bapak Ibu nggak bisa lanjut ke tahap selanjutnya ya setelah ada notis seperti ini. Begitu. Nah, kalau Bapak Ibu jawabannya sesuai, Bapak Ibu ada layanan dan waktu seperti ini bisa pilih ya. Bisa pilih. Nah, ini ada kantor tujuannya kemana nih? Nanti diketik aja. Misalnya Bapak Ibu NPWP-nya di mana? Tadi yang di awal diisi NPWP kan. Nah, ini nanti kantor tujuan bebas. Misalnya mau yang pilih yang terdekat gitu. Diketik aja namanya. Misalnya contoh KPP saya kerja di Tangerang gitu, bisa pilih KPP Pratama apa yang terdekat aja, misalnya Serpong atau Tangerang Barat. Oke. Boleh next. Ya, seperti ini kita ada kantor wilayah DJP juga, ada KPP, bisa dipilih ya jenisnya beda. Yang terbanyak sih masih di kantor pelayanan pajak untuk jenis layanan, gitu. Kemudian, nah ini ada jenis layanannya, Bapak Ibu bisa pilih mau ke loket, TPT atau konsultasi SPT tahunan, konsultasi perpajakan, konsultasi aplikasi, janji temu, atau yang lainnya. Ini sesuai keperluan Bapak dan Ibu ya, bisa dipilih. Nanti kalau saya sih di bagian konsultasi dulu Pak, pengalaman saya akun representatif di itu konsultasi SPT tahunan dan konsultasi perpajakan serta aplikasi gitu. Kemudian bisa pilih nama kantor tadi ya, diketik aja yang terdekat. Nah, kemudian perihalnya apa? Perihalnya ini diisi lengkap, misalnya permasalahan trouble aplikasi e-faktur contohnya. Nanti ini akan sangat membantu ya untuk petugas layanan mengarahkan. Kemudian diisi juga tanggal kunjungannya. Nah, ini ada kuotanya ya. Ada kuota tanggal 20 misalnya udah habis, itu 0. Sudah nggak ada lagi. Nggak bisa dipilih. Kemudian tanggal 21 masih ada 4 slot. Tanggal 22 masih ada 13 slot. Seperti itu. Ini nanti kantor pajak masing-masing yang tentukan.
ditentukan oleh bagian pelayanannya ya, gitu, seperti itu. Karena kuota masing-masing kantor pelayanan pajak beda. Nah, ini juga salah satu kelebihan aplikasi Kunjung Pajak untuk mengatur seperti itu. Kemudian, nah ini dia informasi antriannya, nama kantor. Ini resumnya tadi yang sudah diisi. Kalau sudah betul bisa dilanjutkan. Nanti klik booking yang warna biru itu ya Bapak Ibu ya. Klik booking untuk mendapatkan kode antriannya. Nah, seperti ini bentuknya, ada scan barcode juga. Boleh di print, boleh tidak, di handphone pun tidak masalah. Kita kirim juga melalui email. Nanti kalau melakukan kunjungan ke kantor pajak tinggal ditunjukkan saja via handphone, ini ada antriannya seperti itu. Nanti petugas layanan KPP akan mengarahkan Bapak Ibu ke tempatnya gitu ya, apakah ke loket atau untuk konsultasi, kan tempatnya berbeda. Jadi sangat memudahkan. Kemudian kalau Bapak Ibu lupa tiket tadi, kan waktunya dipilihnya misalnya agak lama dan di mana nih kemarin ya ngeprint juga enggak gitu kan. Dibuka lagi emailnya ada, kan kita kirimkan ke sana, atau buka lagi laman www.kunjungpajak.go.id-nya, dibuka, tadi klik tab cari tiket, nanti di situ bisa dipilih untuk dicari berdasarkan NIK atau nomor paspor untuk orang asing, atau cari berdasarkan nomor tiketnya juga gitu. Nanti ada. Ini maksudnya cari tiket Bapak Ibu misalnya bikinkan orang gitu, kasih ke rekan misalnya, bisa juga. Ya, ini adalah analisis aplikasi Kunjung Pajak menurut pengalaman saya sendiri. Kelemahannya, jadi orang-orang lanjut usia atau masyarakat pedesaan yang gagap teknologi masih kesulitan membuat booking online via aplikasi. Jadi ini banyak juga sih memang begitu datang ke kantor pajak, oh tidak paham nih untuk cara pengisiannya. Biasanya dari kantor pajak sih ada yang sudah sigap membantu dari awal sampai akhir untuk membuat bookingnya, dibantu untuk bookingnya seperti itu. Kemudian self-assessment kesehatan mandiri dapat diakali dengan mengisi data yang tidak benar. Tadi kan ada pertanyaan seperti apakah Anda pernah berkunjung ke tempat-tempat publik seperti itu. Nah itu masih dapat diisi dengan jawaban yang tidak benar. Jadi karena kan di blok seperti itu. Ini padahal kan bahaya juga untuk sesama wajib pajak ataupun petugas Fiskus ya, dengan pengisian yang tidak benar tersebut. Tapi sebenarnya ini bukan kekurangan dari aplikasi sih, lebih ke ya aplikasi apapun kalau misalnya manusianya memang tidak mengisi dengan benar kan ya pasti ada celah-celah untuk mengakali seperti itu. Nah, kalau saran saya sih dari saya sendiri, mungkin kan udah ada aplikasi Peduli Lindungi nih sekarang, mungkin bisa diintegrasikan juga ke situ datanya, diintegrasikan dengan Kunjung Pajak, dengan data-data swab seperti itu. Nah, kemudian juga kelemahannya ini masih diperlukan sosialisasi lanjutan supaya masyarakat makin familiar ya dengan Kunjung Pajak sebelum melakukan kunjungan. Ini benar karena memang belum banyak yang tahu, kan kita juga baru launching 1 tahun yang lalu, masih taunya seperti kayak datang langsung ke bank seperti itu. Padahal enggak, ini untuk mendapatkan layanan harus mendapatkan booking antrian terlebih dahulu. Mungkin ada kantor pajak yang bisa datang langsung seperti itu, tapi sistemnya di pelosok daerah misalnya, karena jumlah wajib pajak tidak banyak misalnya seperti itu. Nah,
Kalau di kota-kota besar tidak bisa, karena kita mau menghindari kerumunan tadi ya. Kita mau menghindari kerumunan, makanya dibuatlah booking online seperti ini, gitu. Jadi, tapi dari segi Bapak Ibu juga kan perlu ada kepastian ya, kepastian dengan mendapatkan kode booking dulu gitu ya. Makanya mungkin ini masih bisa gitu ya. Nah, oke, kelemahannya udah, kemudian kelebihannya banyak ya. Kita dapat mengatur banyaknya flow wajib pajak yang berkunjung supaya terjadinya kerumunan dapat dihindari. Karena ada pilihan jam tadi. Misalnya mau pilih jam 8 pagi, jam 9, jam 10. Kemudian ada pemilihan tanggal juga. Jadi benar-benar bisa mengatur flow supaya menghindari kerumunan. Kemudian menambah kenyamanan bagi wajib pajak dengan waktu berkunjung dan jam layanan yang lebih jelas. Kan udah ada kode bookingnya, sudah jelas waktu berkunjung, jam berapa. Jadi kita lebih yakin untuk dilayani gitu. Karena kan, oh nih saya udah buat janji nih, udah buat appointment, dibanding yang misalnya tiba-tiba datang begitu tidak ada kode booking, itu belum tentu dilayani, seperti itu ya. Kemudian mudah diakses karena web based. Nah, ini sifatnya online. Ini mudah sekali. Tinggal buka browser. Saya rasa mayoritas orang bisa ya. Oke, kemudian wajib pajak tidak perlu mencari-cari informasi karena masing-masing kantor pajak tadi yang saya ceritakan ya. Dulu berbeda-beda antriannya, sekarang sudah di satu pintu, sudah dibuat mudah seperti ini. Ya. Kemudian benefitnya apa dengan adanya aplikasi kunjung pajak? Yang pertama, petugas pengarah layanan dapat lebih mudah mengidentifikasi keperluan wajib pajak melalui kode booking yang ditunjukkan oleh wajib pajak. Nah, jadi cukup tunjukkan tadi handphone dengan tiket antrian. Oh, ini Bapak tempatnya ke sini, silakan ke kanan, seperti itu. Atau mau konsultasi, silakan tunggu di kiri, begitu. Kemudian petugas layanan dapat memprediksi dan mempersiapkan terlebih dahulu layanan yang diperlukan untuk esok hari ataupun seminggu kemudian. Nah, ini untuk benefit dari segi kantor pajaknya, dari segi petugas pelayanan kita dapat memprediksi besok nih ada apa, yang diperlukan apa aja, berapa orang jumlahnya. Kami bisa siapkan terlebih dahulu, karena kami udah tahu data-datanya untuk esok hari ataupun lusa, seminggu kemudian pun kami bisa tahu, begitu. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan protokol kesehatan di masa pandemi COVID ini ya. Tadi dengan adanya self-assessment kesehatan, kemudian juga pemakaian masker itu juga wajib Bapak Ibu kalau misalnya datang nanti harus pakai masker, terus juga cuci tangan. Kemudian membiasakan masyarakat dengan layanan online click call counter, ini sebetulnya mohon maaf tadi ya, bahwa layanan kita bukan sifatnya manual tatap muka yang counter, masih ada layanan online klik dan call. Klik layanan online di DJP online itu sudah banyak sekali jenis layanannya, kemudian call center kita juga aktif, bahkan layanan website tiap KPP seperti itu. Ya, sekian dan terima kasih untuk presentasinya. Atas kekurangannya mohon maaf. Kita bisa lanjutkan untuk di sesi pertanyaan. Oke, baik, terima kasih atas paparan yang diberikan oleh Mbak Rini. Saya beberapa catatan yang saya bisa sampaikan adalah bahwa ini memudahkan di masa pandemi ya. Nanti mohon dijabarkan juga kalau sudah tidak pandemi apakah aplikasi ini masih dibutuhkan, itu yang pertama. Yang kedua, catatan saya adalah dulu kan pakai platform ya,
platform-platform yang ada ya, selain ini sekarang sudah membangun sendiri. Eh, Efektivitasnya seperti apa? Kemudian yang saya mau tanyakan, upaya-upaya apa untuk meningkatkan kemampuan dari dalam tanda kutip ya orang-orang yang masih tadi ya gagap teknologi ya. Apa upaya KPP untuk bisa serius ya mensosialisasikan ini ya. Dan saya lihat ini membantu sekali untuk masyarakat yang di zaman sekarang ini yang sangat ingin sekali ya dimudahkan ya, sangat ingin dimudahkan, dan pemanfaatan digitalnya memang sangat diharapkan oleh masyarakat gitu ya. Itu dari saya, mungkin bisa dicerahkan oleh Mbak Rini, silakan. Ya, untuk yang pertanyaan pertama tadi, apakah selama pandemi ini dipakai, kemudian kalau tidak pandemi apakah masih berlanjut? Seperti itu ya Pak? Iya. Ya, jadi ini akan digunakan terus karena kita membuat aplikasi keseragaman tadi untuk seluruh kantor pajak di Indonesia itu. Unit kami kan banyak sekali Pak. Jadi sebetulnya sayang sekali kalau ini hanya momentum sementara seperti itu. Dan memang layanannya untuk kedepannya memang sifatnya digitalisasi Pak. Semua layanan online akan diutamakan. Jadi bahkan kunjung pajak ini salah satu pintu gerbangnya untuk mengarahkan yang sifatnya tadi click call counter. Jadi ini memang sesuai dengan visi misi DJP menuju ke arah sana. Makanya sifatnya tidak sementara. Ini adalah sesuatu yang sudah diniatkan. Seperti itu. Kemudian untuk membantu tadi yang gagap teknologi seperti itu, sebetulnya tadi kalau untuk perkedatangan masih bisa dibantu ya Pak, masih bisa dibantu oleh petugas. Oh ya silakan diisi dulu seperti itu. Dan sebetulnya dari kantor pelayanan pajak juga menyediakan antrian kosong, ada slot kosong untuk orang-orang yang tadi misalnya tiba-tiba tidak bisa mengisi, karena tidak bisa mengisi dia tiba-tiba datang seperti itu. Cuma tadi balik lagi tidak ada jaminan karena masing-masing kantor pajak ini sifatnya berbeda. Ya, ada yang sangat ramai seperti itu. Ada yang tidak. Jadi atau Bapak Ibu misalnya datang di jam-jam yang ramai pun gitu, pasti kan dengan datang pagi-pagi misalnya petugas masih bisa, oh ya ada slot silakan seperti itu. Jadi tadi ya kantor pajaknya berbeda ataupun jamnya berbeda, tidak bisa dijanjikan, tapi dapat dipastikan bahwa petugas pelayanan siap membantu, Pak. Selalu sigap membantu. Seperti itu. Kami tidak langsung serta-merta menolak. Kami tetap mendahulukan memberikan solusi karena tadi oh ya tolong Bapak Ibu nanti misalnya atau selain dibantu mengisi, dibantu juga silakan WhatsApp ke sini aja nih Pak, ini ada nomor, pasti dikasih begitu. Pasti dikasih nomor WhatsApp petugas. Kemudian tadi pertanyaan yang nomor 2, mohon maaf. Pertanyaan terakhir. Ya, kan dengan adanya ini ya, dengan adanya kunjung pajak ini ya, tentunya kan juga meningkatkan minat dan yang lain ya, dan tentunya benefit yang diharapkan masyarakat ini tentunya lebih ini ya. Namun tadi sudah tercover jawabannya dari Mbak Rini. Mungkin ya teman-teman silakan teman-teman yang mau bertanya. Tadi di chatting ada Bu Ismiati ya. Mungkin Bu Ismiati mungkin bisa langsung saja disampaikan. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Izin Bu Rini luar biasa pemaparannya.
Yang pertama, yang saya ingin tanyakan pertama, satu, perbedaan layanan Kanwil DJP dengan KPP yang pertama. Kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan mulai dari proses booking hingga kita bisa kunjung temu? Paling cepat itu berapa lama dari proses booking? Yang ketiga, apakah nomor WhatsApp ini berlaku untuk semua KPP? Kemudian yang keempat, berapa lama proses pembuatan NPWP online ini? Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya coba menjawab, Bu Ismi. Baik. Yang pertama, perbedaan layanan Kanwil DJP dengan KPP, Kantor Pelayanan Pajak. Jadi memang ada layanan yang hanya bisa di Kanwil, tapi tidak ada di KPP. Contohnya Bapak Ibu mau ngurus semacam keberatan gitu ya. Keberatan adanya hanya di kantor wilayah. Nah, itu Bapak Ibu nanti bisa pilih yang Kanwil. Kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan mulai proses booking hingga bisa akses pelayanan pajak. Nah, ini tergantung kuota yang ditetapkan. Jadi misalnya tadi ada yang besok udah 0 atau lusa masih bisa, tergantung dari kuota yang ditetapkan. Kadang sih rata-rata kantor pajak itu membuka seperti 3 hari atau sampai seminggu kemudian, sampai seminggu ke depan. Jarang yang benar-benar dibuka sebulan seperti itu. Kemudian berapa lama proses pembuatan NPWP online? Nah, kalau ini udah beda aplikasi ya. Aplikasinya ada lagi, dia di e-registration pajak di sana. Kalau prosesnya dia ini dari petugas tempat pelayanan terpadu wajib menyelesaikan sehari ya kalau untuk janji layanannya seperti itu, tapi kan dikirim by post ya. Nah, itu jadi nanti ada flow by post-nya lagi beda. Kemudian apakah sudah terjawab semua, Bu Ismi? Maaf, Bu Rin, tadi jadi kita kalau NPWP online kita daftar dulu ke Junjung Pajak, terus kalau Mohon maaf, ke e-registration. E-registration pajak, e-reg pajak. Lewat kalau mau kunjung pajak itu kita tetap daftar dulu, setelah e-registration itu baru kita di janji temu itu di situ atau gimana? Oh ya. Nah, jadi untuk layanan NPWP ini adalah layanan yang wajib online. Wajib online kita sudah tidak menyediakan layanan manual tatap muka. Kalau Bapak Ibu datang, saya mau bikin NPWP, pun pasti diarahkan untuk membuka aplikasi karena sudah online semua. Tadi aplikasinya e-reg pajak. Nah, jadi tidak perlu mengisi kunjung pajak, tidak perlu membuat booking antrian online kunjung pajak. Cukup di aplikasi saja, semua prosesnya nanti online dan hasilnya pun dikirim via pos untuk kartu NPWP-nya. Seperti itu. Oh iya, Bu Rin. Kalau nomor WhatsApp-nya bagaimana, Bu Rin? Nah, ya. Kalau untuk nomor WhatsApp, ini untuk semua kantor pelayanan pajak ada. Wajib. Semua kantor pelayanan pajak punya layanan WhatsApp, dan itu pun jenisnya berbeda-beda. Jadi NPWP, layanan loket ada, layanan untuk aplikasi ada. Semua sudah dibedakan, ada petugasnya pun banyak sekali juga. Kalau Bapak Ibu bingung, nomor WhatsApp KPP ini berapa, bisa dicari di pajak.go.id/unit kerja, nanti di situ ketemu semua nomor WhatsApp layanan pajak seluruh Indonesia. Gitu. Terima kasih banyak pencerahannya, Bu Rini. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Ismi. Baik, next. Ada lagi? Mas Andika ya? Atau siapa? Ya, saya yang ketiga, Pak. Ada Mas Rian, nomor 2. Oh, Mas Rian, monggo Mas Rian. Ya, selamat pagi. Mohon izin Pak Dr. Safwan dan teman-teman semua. Ini saya mau bertanya, apakah pada pendaftaran aplikasi kunjung pajak ini itu dapat dilakukan misal H-1 sebelum kunjungan atau harus dari jauh-jauh hari ya Bu ya untuk ngisi di aplikasi kunjung pajaknya? Ya, izin menjawab Pak Dokter. Jadi ini bisa Pak, untuk H-1 bisa diisi
Tapi tetap tadi ya memperhatikan kuota antriannya. Kalau mau lebih kalau mau lebih aman sih ya hari-hari sebelumnya diisi, Pak. Karena tadi kuotanya terbatas seperti itu. Karena untuk flow-nya tadi ya diatur, benar-benar diatur. Terima kasih Bu Rini. Ya. Oke, ada lagi? Silakan. Izin. Mas Andika ya. Silakan. Iya. Mas Andika. Izin bertanya, itu kan saya lihat tadi ada pengisian nick ya, pengisian nick, pengisian nama, dan pengisian nomor HP. Kalau memang terjadi masalah celah keamanan, itu kan recipe for disaster banget ya. Maksudnya dia udah dapat nick kita, nama kita, dia dapat nomor HP kita. Sudah adakah penanganan atau misalnya pencegahan dari Dirjen Pajak sendiri untuk celah-celah keamanan seperti ini? Baik, terima kasih. Ya, izin menjawab. Jadi untuk masalah keamanan untuk Direktorat Jenderal Pajak sudah sangat aman ya, karena data perpajakan itu itu classified, sangat classified seperti perbankan. Kami sudah menerapkan seperti intranet, dan ini sifatnya semua di kantor pusat untuk penanganannya. Server, keamanan segala macam penanganan ada di kantor pusat, termasuk untuk aplikasi ini. Betul sekali seperti Pak Andika bilang, di situ ada data NIK tadi yang diisikan ya. Cuma kalau balik lagi sih, bisa dipastikan ini harus lebih aman daripada misalnya seperti data marketplace kita pun bocor ya. Di mana-mana ada data pemerintahan lain bocor seperti itu kan. Peduli lindungi, baca. Iya, Bapak. Peduli lindungi. Jadi memang benar sekali perlu ada keamanan ekstra ya. Betul Pak. Nanti kami pun akan coba sarankan lebih lanjut ya seperti itu. Takutnya ini ada semacam flow, karena menurut kami tidak seaman tadi data perpajakan seperti itu ya. Walaupun saya yakin di kantor pusat kami sudah memikirkan untuk keamanannya begitu. Oke, saya coba bantu jawab ya, Mas Andika ya. Mas Andika ini kan web based ya. Ini kan web based dan mungkin bisa dijalankan juga di mobile apps ya, mobile apps ya. Nah, salah satu ini pertanyaannya menarik dari Mas Andika, dan terima kasih ya Mas Andika. Ini menarik karena pengelolaan data-data yang bersifat publik itu tentunya menuntut adanya security yang lebih baik ya, lebih baik dan untuk melindungi data-data karena terkait dengan trust dan terkait dengan kebocoran data untuk para customer atau para pelanggan atau para wajib pajak gitu ya. Nah, salah satu celah keamanan yang mudah sekali dibobol adalah melalui web, dan saya barusan saja tergelitik melihat apakah web ini secure ya. Salah satunya ciri dari web secure adalah adanya security tambahan ya. Jadi bedakan ketika mencek HTTP dengan HTTPS ya. HTTP mungkin web biasa yang tanpa secure ya, tapi dengan adanya HTTPS ya, di belakangnya ada secure, itu memprotek website dari beberapa percobaan untuk penetrasi ke dalam database dari website. Jadi ada perlindungan lapis yang dilakukan oleh kunjung pajak, dan bisa dicek di kunjungpajak.co.id ya, kunjungpajak.go.id ya. Nah, ini bisa dilihat di situ webnya sudah ada secure-nya. Jadi untuk pengamanan awalnya sudah mumpuni nih Pak Andika, dari segi security-nya sudah cukup secure ya, cukup secure untuk perlindungan data. Namun tentunya tadi juga tadi ada caption, ada sedikit juga tambahan secure dari pengisiannya ya, untuk mengetahui apakah yang ngisi ini robot atau bukan gitu ya. Itu juga sudah dilakukan oleh
pajak ini ya, kunjung pajak ini, dan saya yakin ada beberapa security lain yang kita mungkin hanya bisa melihat dari permukaan ya, yang di dalamnya mungkin sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh kunjung pajak. Kalau tidak jadi memang luar biasa mengerikan ya, karena semua datanya ada di sana dan harta kita ya di sini bisa terlihat ya, karena kita lapor kan, dan luar biasa gitu ya. Itu dari saya tambahannya mungkin Mbak Rini dan Mas Andika ya. Terima kasih Bapak atas. Ya, saya bisa kasih mungkin ada tambahan dari Mas Andika mungkin, silakan. Tidak ada Pak, jadi semakin yakin juga sih kalau misalnya ada SSL ya. sama itu ya. Ya, ini bisa dilihat di SSL-nya ada di sini. Ya, ini bisa terlihat ya. Ya. HTTPS. Ya. Ya. SSL-nya sudah ada. Jadi aman ya, insya Allah aman. Oke. Nah, tapi kalau untuk data perpajakan nggak di kunjung pajak sih Pak Andika. Ya. Ya, ini benar-benar data tadi NIK aja. Ya, karena tadi Mas Andika benar bertanyanya, karena kita harus ngisi NIK, kita harus ngisi beberapa data lagi yang nanti akan berhubungan dengan yang lain gitu ya. Karena mungkin bukan di sini datanya ya, karena memang kalau datanya di sini juga terlalu lemah dan tapi kan dengan terungkapnya NIK itu bisa membuka yang lain. Mas Andika betul. Auditor Mbak, maklum auditor ya. Makasih Mas Andika ya. Bagus pertanyaannya. Makasih ya. Makasih Pak. Silakan, ada yang lain? Ya Pak, Dokter izin. Pak Johnson. Wah, mantap nih. Silakan. Jangan susah-susah ya pertanyaannya. Iya. Makasih Pak atas kesempatannya. Makasih Bu Rini. Pemaparannya ini menyangkut ke saya juga sih sebenarnya. Aplikasi kunjungan pajak. Nah, yang tadi wajib pajak banget nih. Pengusaha. Tadi kan Bu Rini ada menyampaikan untuk pengambilan tiket untuk orang lain. Ini saya masih bingung nih untuk orang lain, karena kalau saya keseringannya untuk pakai badan, artinya kan kita mau masukin untuk orang lain, sedangkan nama yang kita masukkan kan nama badan kita sendiri, nama alamat perusahaan sendiri. Yang pertama. Yang kedua, apakah aplikasi kunjungan pajak ini juga berlaku apabila untuk memperpanjangan sertifikat faktur pajak misalkan? Sedangkan itu kan misalkan saya pernah tuh untuk memperpanjang sertifikat faktur pajak, bingung gitu. Jadi sedangkan sertifikat itu kan nggak bisa secara online, tapi kita perlu wajib pajak perlu dituntun. Itu sih Bu Rini. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Johnson. Izin jawab. Jadi yang pertama untuk pengisian pengambilan kode booking untuk orang lain. Nah, ini bisa, tapi sebetulnya seperti misalnya gini Pak, yang muncul di nama Pak Jensen, tapi yang konsultasi badan Pak gitu. Nanti yang muncul di kode booking Pak Jensen atau misalnya sekretarisnya. Tapi konsultasinya untuk PT ABC misalnya begitu Pak. Nah, jadi yang muncul di kode booking sama nanti yang konsultasi, pas ketemu petugas yang dikonsultasikan berbeda, itu nggak apa-apa, tidak masalah. Seperti itu. Cuma membingungkan aja Pak. Jadi lebih baik, maksudnya kan Bapak juga jadi ceritanya nanti berbelit-belit juga kan dan memakan waktu sendiri gitu. Jadi alangkah baiknya untuk pengisian data ya selengkapnya sebenarnya seperti itu. Karena kalau dari sisi customer service-nya, akun representatifnya seperti saya gitu, ya tetap memperhatikan data juga. Misalnya, oh Pak Jensen benar pengurusnya nih yang datang, kan dilihat lagi Pak nanti datanya. Kami lihat lagi, oh iya benar Pak Jensen pengurus PT ABC, silakan Pak mau konsultasi apa, seperti itu. Jadi itu tadi booking tiket hanyalah langkah awal untuk mengidentifikasikan jenis layanan seperti itu. Yang kemudian perpanjangan sertifikat. Iya. Perpanjangan sertifikat ini kan banyak data yang dibutuhkan ya, karena dia
berkaitan dengan faktur pajak PPN ini memang butuh pengamanan yang tinggi, Pak. Zaman dulu itu harus langsung, Pak, harus datang. Tapi sebetulnya kami sudah menyesuaikan, Pak. Menyesuaikan dengan membuka layanan perpanjangan sertifikat online juga, gitu. Bisa, Pak, online ada 2 jenis, manual bisa, online bisa. Untuk perpanjangan tidak masalah. Kemudian yang wajib tatap muka tadi pembuatannya, Pak, pembuatan sertifikat. Nah, itu wajib. Untuk perpanjangan tidak, kami sudah menyesuaikan diri. Boleh nih online, silakan pilih. Tadi WhatsApp aja ke nomor kantor pelayanan pajak bagian loket ya. Tanya syarat-syaratnya apa untuk perpanjangan sertifikat, nanti di situ dijelasin ABCDE gitu. Semuanya bisa via email, bahkan nanti Bapak dihubungi lebih lanjut melalui video call dengan pengurus. Jadi layanannya bisa ya, Pak. Tidak harus melakukan kunjungan, tidak harus booking kunjung pajak untuk perpanjangan sertifikat. Seperti itu. Tapi bisa melalui AR kita bisa ya, Bu Rini? Kalau AR kebetulan sudah tidak bisa, Pak, karena dia lebih ke pengawasan, Pak. Untuk konsultasi umum sih bisa, Pak. Bapak kan perlu kenal juga dengan AR-nya, tidak masalah. Nggak apa-apa, konsultasi aja gitu. Tapi untuk layanannya dia sebetulnya ke loket, Pak. Layanannya di nomor loket layanan konsultasi. Pak Jansen sudah punya WA-nya Mbak Rini? Silakan, tidak masalah. Iya. Udah ada. Baik, Bu Rini, makasih. Iya. Makasih Pak Jansen ya. Makasih, Pak. Jangan sungkan-sungkan nanti WA Bu Rini. Siap. Ada yang lain silakan, teman-teman. Izin bertanya, Mbak. Pak. Wah, ini Mbak Faradipa nih. Silakan Bu Farhan. Ya. Ya. Mbak, apakah orang-orang yang belum memenuhi kriteria membayar pajak wajib mempunyai NPWP? Terima kasih. Ya, izin menjawab, Pak. Mbak Farah ya, silakan. Jadi untuk orang-orang yang belum mempunyai kewajiban membayar pajak tidak wajib mempunyai NPWP. Tidak perlu membuat NPWP. Misalnya mahasiswa tidak perlu membuat NPWP. Nah, tapi kadang gini, ada anak-anak yang misalnya mahasiswa mau ke luar negeri contohnya. Perlu pengurangan fiskal seperti itu, kadang butuh NPWP. Jadi dari segi merekanya juga yang butuh NPWP, ya udah silahkan, kita tidak menutup pintu untuk pembuatan NPWP walaupun tidak ada penghasilan seperti itu. Cuma saran dari kami ya tidak usah sih, kalau untuk temporary saja lebih baik tidak perlu membuat NPWP. Atau contohnya misalnya gini, karyawan di bawah UMR. Di bawah UMR sudah pasti biasanya di bawah PTKP. PTKP itu kan ada batasnya ya, misalnya single 5.400.000 setahun. 4,5 juta sebulan. Ya, 54 juta setahun. Kalau penghasilan di bawah itu, di bawah 54 juta setahun, tidak perlu membuat NPWP, tidak masalah. Jadi dari segi kantor pajak tidak mewajibkan, karena kewajiban subjektif pembuatan NPWP tidak ada. Subjektifnya tadi dia harus punya penghasilan di atas PTKP. Nah, tapi gini, dari perusahaan sendiri untuk melamar kerja contohnya wajib punya NPWP. Harus ada NPWP. Nah, itu adalah suatu kebijakan yang salah dari perusahaan, karena tidak perlu untuk membuat NPWP untuk melamar kerja. Dari segi pajak tidak ada kewajiban seperti itu. Yang wajib adalah kalau Bapak Ibu sudah istilahnya sudah di atas PTKP. Nah, itu baru wajib membuat NPWP. Jadi nggak perlu buat NPWP ya kalau memang persyaratannya nggak terpenuhi ya, karena memang salah satunya adalah juga menjaga, memang ini kan nasional ya, menjaga database juga ya, database-nya juga ya, kan makin jutaan orang yang bikin, kalau memang bukan wajib pajak juga memenuhi database ya.
Iya, dan ini sangat menyulitkan gitu ya untuk dalam hal pengurus. kawasan Pak. Iya, betul. Iya. Betul. Jelas Mbak Farah sudah? Iya jelas Pak. Oke, Terima kasih. terima kasih pertanyaannya. Silakan yang lain. Izin bertanya Pak. Ya, Mbak Farah ya, tadi saya salah sebut tadi Mbak Farahnya ada 2 nih. Ini Paradiba nih kalau ini. Banyak nomor. Bu ketua kelas nih, Mbak ketua kelas. Dari malam rajin banget, dari kemarin udah ngingetin. Silakan Mbak Farah. Bu Rini, mungkin ini bisa jadi solusi juga ya. Saya cuman ini aja. Kantor pajak apakah sudah pernah melakukan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan untuk pengisian data agar kita kan kalau dari perusahaan kan bisa merekap data tuh untuk pembayaran pajak, sepertinya kan kayak gitu. Jadi kan tadi kata Bu Rini kan suka terjadi kesalahan dalam pengisian data. Nah jadi kalau itu kan kalau kita sudah bersosialisasi ke ke perusahaan-perusahaan yang bisa membantu untuk data karyawannya kan itu bisa lebih lengkap untuk pengisian POM pajaknya, seperti itu. Maksudnya sosialisasi untuk aplikasi yang Ibu. aplikasi kunjung pajaknya ya, bukan pengisian SPT-nya maksudnya? Bukan, jadi aneh. Oh gitu, ya. Izin Pak jawab ya. Untuk sosialisasinya kita di website, ada di website aja sih Pak. Itu pengisian melalui kunjung pajak, dan channel-channel kami juga sih sudah melakukan sosialisasi. Misalnya kami ada akun media sosial kami banyak, bahkan setiap kantor pajak punya akun media sosial. Nah itu sudah disosialisasikan untuk kunjung pajak. Kalau untuk kesalahan pengisian kunjung pajak sih sebetulnya nggak ada sih untuk kesalahan pengisiannya, karena dia masih simple, pengisian identitas biasa, kemudian jam layanan, pemilihan jam layanan, dan itu aja sama self assessment kesehatan. Tapi kalau untuk kesalahan pengisian misalnya yang maksud Bu Paradiba self assessment kesehatan itu nggak banyak. Maksudnya begini, untuk orang yang misalnya niat tapi dia tidak mengisi dengan jujur, contohnya dia suspek, dia mengisi tidak jujur, maksudnya seperti itu saja sih. Tapi itu sebetulnya bukan problem kunjung pajak saja, semua aplikasi pun pasti seperti itulah ya, tergantung manusianya gitu. Oh gitu ya. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak. Silakan, ada yang lain? Sudah semua ya? Bertanya Pak. Oke. Silakan. Terkait aplikasi kunjung pajak ini, kalau saya lihat memang sudah cukup bagus Pak ya, apalagi pajak kan salah satu pendapatan negara yang paling besar, sehingga kita sebagai wajib pajak dimudahkan untuk dalam melaporkan perihal tentang pajak. Nah, yang saya menjadi tanyakan itu tentang kuota, Mbak. Kalau pada saat kita contoh ini Mbak ya, di imigrasi itu pada saat kita membuat paspor, memang di sana kan ada kuota juga, orang berapa yang bisa dilayani dalam satu hari gitu. Nah, tadi saya iseng men-search di Google tentang permasalahan. Nah, di sini dikatakan ada pertanyaan-pertanyaan tentang kuota orang yang dilayani dalam satu hari, karena ada banyak di sini komen-komen tentang kuota yang dia mendaftar besok tidak bisa, minggu depan juga tidak bisa. Jadi mereka bertanyakan tentang kuota orang yang bisa dilayani dalam satu hari. Nah, kalau menurut Mbak Rini, pengetahuan Mbak Rini, kira-kira dalam satu hari itu berapa orang yang bisa dilayani Mbak di aplikasi ini? Ya, izin menjawab Pak. Silakan. Jadi untuk kuota sendiri ini diserahkan kebijakan kepada masing-masing KPP, karena mereka yang paling tahu berapa sehari dan kemampuannya. Jadi
karakteristiknya beda-beda, Pak. Misalnya di pelosok seperti ini sehari misalnya yang datang cuma 25. Nah, kemudian di kota besar sehari bisa 100 lebih seperti itu. Nah, jadi makanya itu kebijakan kuota diserahkan kepada masing-masing KPP dengan mengisi masing-masing slot. Saya cerita aja dulu dari yang kantor pelayanan pajak saya. Dia itu di loket diisi 100 sehari. Nah, per jam berapa? Per jam diatur lagi. Misalnya 10 tadi untuk mengatur flow-nya seperti itu. Nah, perkara untuk mengatur tadi misalnya ada komplain, oh kok ini untuk besok udah nggak bisa, besoknya lagi udah nggak bisa seperti itu. Nah, jadi itu juga jangan mendekati jatuh tempo ya. Biasanya kalau udah mepet nih tanggal 20, tanggal 30 itu penyakit orang Indonesia banget, Pak. Mendekati jatuh tempo, nah itu pasti sangat ramai gitu. Jadi tapi solusinya online aja sih, Pak. Tidak masalah, kami pun open banget masalah konsultasi seperti itu kan udah ada WhatsApp, segala macam, email, video call bisa ya. Semoga menjawab ya Pak Nopinus. Oke, terima kasih Pak Nopinus. Ada yang lain? Silakan. Sudah? Tidak ada? Kalau sudah tidak ada, berarti baik ini teman-teman sekalian untuk sistem teknologi informasi manajemen yang dilakukan oleh website kunjung pajak ini ya. Ini catatan yang memang tadi kita simpulkan ya bahwa memang sistem teknologi informasi ini memudahkan baik itu dari untuk customer ya, untuk publik dan untuk internal dari karyawan itu sendiri. Bayangkan kalau kita berkunjung ke pajak atau kita ngantri ya dengan sistem yang masih manual ya, sistem yang dulu kala yang masih kita harus datang, kemudian kita ambil tiket di loket, kemudian kita mengantri gitu ya. Dengan kemudahan sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh perpajakan ya, kantor pajak ya, bahwa ini sangat memudahkan bagi pelayanan kita semua ya, terutama untuk wajib pajak ya. Tidak lagi membuang-buang waktu untuk antrian yang memakan waktu sampai berjam-jam gitu ya. Sekarang tinggal klik, tinggal janjian, booking, walaupun itu masih ada effort untuk menunggu ya, masih ada effort ya. Saya alami juga ketika ada beberapa aplikasi yang saya gunakan tadi, tapi bukan pajak ya. Waktu itu ada beberapa aplikasi yang saya coba, kemudian memang bookingnya asik gitu ya. Tapi ketika itu dia harus janjian juga gitu ya, karena mungkin kuotanya sudah tidak terpenuhi yang hari, walaupun di websitenya atau di aplikasinya menunjukkan bahwa kuotanya masih ada gitu ya. Nah ini ada beberapa error yang ada di aplikasi, tapi itu tidak beberapa mengecewakan ya. Justru itu juga membantu kita ya. Dan biasanya dari pendevelop itu akan jika ada error langsung WA ya, dia WA atau telepon karena kita sudah submit nomor telepon kita ya. Biasanya di SMS atau WA atau yang lain ya. Ini sudah cukup mempercepat ya. Karena memang sistem teknologi informasi manajemen ini salah satunya adalah memudahkan dan mempercepat satu proses ya. Ya, dan ini sangat sekali membantu ya, sangat sekali membantu bagi publik ya, terutama tadi wajib pajak ya. Itu jadi memang pelajaran kita kali ini memang banyak hikmah ya, banyak pelajaran yang bisa kita ambil yang tadi diungkapkan oleh Mbak Rini bahwa inovasi-inovasi digital itu bisa kita lakukan dari semua sisi, Bayangkan tadi saya tergelitik dengan kita kalau masuk hotel ya, kita masih disuguhkan kertas ya untuk menyatakan bahwa kita bebas COVID ya, tidak ada terjangkit dan yang lainnya. Dengan kunjung pajak ini tadi kita lihat ya, tes assessment ya, tes assessmentnya dilakukan dengan digital ya. Ini
kita bisa mengungkapkan bahwa digitalisasi ini juga bisa mengurangi dari penggunaan kertas yang kita tahu satu kertas atau beberapa kertas itu bisa memotong beberapa pohon ya. Nah ini juga konsep go green-nya juga dapat gitu ya, digitalisasi ini go green-nya juga dapat. Namun ya sistem teknologi informasi manajemen ini juga harus dilengkapi dengan security tadi yang diungkapkan oleh Mas Andika ya. Security-nya jangan lupa gitu ya, karena memang data publik ini memang data yang sangat mahal dan sangat seksi untuk dijual ya Mas Andika ya, sangat seksi untuk dijual karena luar biasa, ini berhubungan kemana-mana ya. Ya, ini berhubungan kemana-mana ya. Dan ini menjadi catatan tersendiri bahwa security tidak dalam pengembangan sistem teknologi informasi tidak boleh dilupakan. Ya. Security ini memang sangat dituntut ya, apalagi data-data publik. Jadi itu yang dapat kita sajikan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih Mbak Rini atas presentasinya. Kita berikan aplaus dulu ya untuk Mbak Rini. Good, oke. Terima kasih Mbak Rini.